Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan MPI semester 4, hari ini kita akan melanjutkan materi kita karena beberapa hari kemarin libur ya. Jadi kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah manajemen strategik. Hari ini materi kita adalah tentang analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi. Analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi. Seperti yang pernah Bapak sampaikan, bahwa sebelum seorang pimpinan merumuskan sebuah strategi, bahkan sebelum seorang pimpinan merumuskan sebuah visi misi, hal yang perlu dilakukan oleh pimpinan adalah bagaimana dia memahami secara detail tentang bagaimana lingkungan internal organisasinya dan lingkungan eksternal organisasinya. Internal tentunya berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan organisasinya. Apa saja kekuatannya, strength-nya, apa saja kelemahannya, weakness-nya. Cari tahu semua hal tentang itu. Setelah paham internal, pelajari secara detail bagaimana lingkungan eksternalnya. Berkaitan dengan apa? Tentunya peluang dan ancaman. Opportunity dan threat. Setelah tahu itu, tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki, paham kelemahan-kelemahan apa yang terdapat dalam lembaganya, tahu peluang apa yang mungkin dapat dikejar, paham tentang ancaman-ancaman apa saja, dari mana saja, seperti apa yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Tahu itu semuanya, barulah diterjemahkan ke dalam bentuk visi, misi, kemudian strategi. Kita akan bahas itu. Pembahasannya terlebih dahulu adalah eksternal organisasi dulu. Organisasi di sini tentunya kita akan lokusnya adalah sekolah ya, karena kita manajemen pendidikan Islam. Kita pahami dulu tentang bagaimana menganalisa lingkungan-lingkungan eksternal sebuah organisasi. Kerangka berpikirnya seperti ini. Pertama, tadi yang Bapak sampaikan, sebelum membuat sebuah perencanaan, keputusan strategik, terlebih dahulu seorang pimpinan harus menganalisa bagaimana kekuatan internalnya, kekuatannya, kelemahannya, kemudian bagaimana lingkungan eksternalnya, peluangnya, tantangannya, atau kita kenal dengan analisis SWOT. Strength, weakness itu internal, opportunity, threat itu eksternal. Jadi setelah kita paham analisis SWOT atau internal eksternal lembaga kita, baru kita susun visi dan misi. Visi itu adalah seperti apa gambaran lembaga kita di masa depan. Jadi misalnya seorang ketua, calon ketua mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon ketua. Biasanya akan diminta visi misinya apa. Nah, visi visi itu bukan kata-kata keren yang disusun agar pendengarnya salut gitu ya. Wah, ini bagus nih visinya, saya pilih dia. Bukan. Visi itu bukan kata-kata apa ya spektakuler sehingga orang terpukau. Bukan. Visi itu adalah tentang bagaimana lembaga ini akan dibawa oleh ketua itu di masa depan. Saya mencalonkan diri untuk menjadi ketua Hima MPI misalnya. Saya buat visi. Maksudnya adalah saya buat sebuah rencana strategik di masa depan tentang bagaimana MPI ketika saya pimpin nantinya. Bagaimana visi agar akurat, agar bagus, agar tepat. Karena kan ini memprediksi masa depan. Visi agar tepat adalah dengan cara menganalisa bagaimana internal lembaga, bagaimana eksternal lembaga terjemahkan dalam bentuk visi. Misi adalah langkah-langkah, step by step untuk mencapai visi itu. Nah, setelah tahu internal organisasi, tahu eksternal organisasi, punya visi misi strategik, barulah kita buat beberapa pilihan-pilihan keputusan, pilihan-pilihan strategik. Jadi strategi jangan satu, buat beberapa pilihan. Nanti pimpinan akan mencari pilihan mana yang terbaik. Dari beberapa pilihan itu, seorang pimpinan akan memilih
akan mencoba memprediksi kira-kira strategi keputusan yang mana yang paling jitu, yang paling baik, yang paling akurat untuk dia ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena tugas utama seorang ketua adalah decision maker, mengambil keputusan. Keputusan diambil dari beberapa opsi. Opsi ini dibentuk dari pemahaman tentang lingkungan internal, lingkungan eksternal, visi dan misi. Dibuatlah opsi strategi, kemudian diputuskanlah satu strategi terjitu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini merupakan kekuatan eksternal sebuah lembaga. Sekolah ya, tentu kita maknainya ya. Sekolah akan selalu berhadapan dengan faktor-faktor eksternal seperti ini. Yang tengah kita akan bahas spesifik setelah slide ini. Kita bahas dulu yang warna-warni ini. Yang warna-warni ini merupakan faktor-faktor eksternal dari sebuah lembaga. Yang pertama, demografi. Misalnya, saya ingin membangun sebuah sekolah. Saya ingin membuat sebuah sekolah SMA X misalnya. Saya harus lihat dulu faktor demografi. Demografi itu kemasyarakatan. Saya harus tahu dulu tentang masyarakat ini demografinya seperti apa. Latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, mata pencahariannya. Misalnya saya membuat SMK deh. Saya lihat dulu di lingkungan saya, oh ini lingkungan pertanian, lingkungan lingkungan ya pertanian. Kerawang itu lumbung padi. Sudah terlalu banyak SMK prodi teknik mesin, teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Itu semuanya lebih untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, dunia usaha. Saya ingin berbeda, saya ingin sesuaikan dengan demografi kearifan lokal dari masyarakat sekitar saya. Oh, kalau begitu saya membuat SMK pertanian. Agar banyak lulusan-lulusan SMK yang punya spesifik kompetensi sebagai pengelola pertanian. Pupuknya dikelola dengan baik, metode pertaniannya baik, pemasaran hasil pertaniannya baik. Itu dari SMK itu. Kenapa saya buat SMK pertanian? Karena saya telah menganalisa faktor demografi masyarakat di sekitar sekolah saya. Yang notabene tadi, agraris pertanian. Maka saya harus menjawab permintaan dari masyarakat membuka SMK bidang pertanian. Itu ketika seorang kepala sekolah paham tentang faktor demografi lingkungannya. Dia tidak akan ikut-ikutan buka prodi yang sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Justru harus jadi pembeda, tapi pembeda sesuai. Tidak pembeda yang ngaco, tapi pembeda yang betul-betul telah mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dari sekolahnya. Pertama, demografi tadi. Yang kedua, faktor ekonomi. Tinggal di masyarakat lingkungan menengah ke bawah. Sekolahnya bukannya international school yang harganya SPP-nya misalnya seperti kuliah 5 juta, 6 juta, 10 juta misalnya per semester. Atau mungkin per bulan misalnya. Wah, pertimbangkan juga faktor ekonomi, daya beli, daya bayar. Agar sekolah kita betul-betul membuat sekolah yang cocok dengan kantong masyarakat, cocok dengan demografi masyarakat, cocok dengan kebutuhan masyarakat, bisa menjawab itu. Masyarakat menengah ke bawah, ya kita buat sekolah yang cocok dengan itu, agar masyarakat bisa mengakses, bisa beli layanan pendidikan yang kita sediakan. Yang ketiga, faktor fisikal. Fisikal itu lebih kepada komponen real dari sekolah, gedung sekolah, ruang kelas, sarana prasarana itu fisikal. Jadi, fisikal itu bukan ke arah sana. Fisikal itu ke arah faktor-faktor fisik. Misalnya begini, akses jalan raya, akses kendaraan. Kita buat sekolah misalnya kalau pengen laku gimana? Harus dibangun di dekat jalan utama misalnya. Ada akses angkot, ada akses ojek. Agar apa? Agar siswa yang nggak punya kendaraan, nggak punya motor, nggak punya mobil, dia bisa jalan kaki, dia bisa naik kendaraan umum. Itu faktor fisikal, teman-teman.
Jadi akses, transportasi itu masuk faktor fisikal. Pertimbangan itu. Bukan sekolah di tengah hutan. Siapa yang mau ke sana? Bagaimana cara mengakses sekolah itu? Itu faktor fisikal. Jadi kita harus pertimbangkan faktor-faktor fisik sebelum kita membangun sebuah sekolah. Kemudian faktor sosial budaya, sosbud. Faktor sosial budaya ini faktor sosial, faktor budaya yang berlaku di masyarakat. Masyarakat punya nilai, punya values, punya etik, punya budaya, punya culture yang terbentuk di sekolah, di masyarakat tersebut. Sekolah harus bisa menyesuaikan dengan faktor sosbud ini. Karena kita bangun gini, agak sedikit politis sedikit ya, tapi ini contoh. Kita berada di lingkungan Muhammadiyah misalnya. Masyarakat situ masyarakat ormas Islam Muhammadiyah semuanya. Kita buka di situ sekolah yang punya grand kurikulum lebih ke misalnya ormas Nahdlatul Ulama. Nggak laku di situ. Karena masyarakatnya punya sosial budaya yang sudah tertanam kuat di masyarakatnya. Perlu sesuaikan masalah itu. Masyarakatnya agamis, kita buka SMK, SMA misalnya. Bukannya Alia, MTS itu lebih sesuai. Artinya, buka sekolah yang sesuai dengan cultures and social di masyarakat, teman-teman. Agar apa? Agar tidak bertentangan dengan itu. Akhirnya sekolah kita diminati, banyak yang daftar. Kenapa? Sesuai dengan sosbud yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian yang warna biru bawah tuh, biru muda. Itu legal politik. Ini faktor eksternal juga dari sebuah sekolah. Sekolah harus menyesuaikan dengan legal politik yang berlaku di masyarakat. Kondisi politik, kondisi peraturan, regulasi, aturan, undang-undang. Harus sesuai dengan itu. Sekolah saya nggak mau berpatokan pada undang-undang manapun. Nggak bisa. Sekolah itu sebuah sistem pendidikan yang terikat dengan penyelenggaraan secara nasional. Undang-undang secara nasional mengatur pendidikan, ada namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Itu yang menjadi platform, yang menjadi aturan main dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Maka legal politiknya harus menyesuaikan ke sana. Berbagai banyak lagi regulasi yang harus disesuaikan oleh sekolah. Nggak bisa sekolah jalan sendiri tanpa regulasi dari pemerintah, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan legal politik yang berlaku. Yang keenam yang warna merah, technological. Sekolah harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi hari ini. Semua kampus, semua sekolah sedang beralih kepada pengelolaan berbasis IT. Kalau dulu misalnya pendaftaran siswa secara manual, sebar brosur, pasang baliho, pasang spanduk, datanglah siswa bawa draft, bawa map, isinya legalisir ijazah, transkrip nilai, akte kelahiran, segala macam, daftar secara manual. Sekarang bisa lewat online, dari rumahnya dengan handphonenya dia bisa daftar. Promosinya pun tidak manual brosur, baliho, spanduk, tapi menggunakan berbagai platform media sosial yang bisa digunakan. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, jangan sampai ke sana. Karena teknologinya mendukung dan harus diikuti karena semuanya sudah pakai itu. Sekolah yang tidak mengikuti itu akan ketinggalan. Promosinya, sistem PPDB-nya, sistem pembelajarannya, sistem penilaiannya. Semuanya harus berbasis IT. Karena hari ini faktor eksternalnya itu yang memungkinkan sekolah untuk bisa bersaing. Yang terakhir faktor global. Ini pun sama harus dilihat bagaimana kondisi global. Sekarang semuanya pandemi. Semuanya merasakan dampak dari pandemi yang sudah 3 tahun ini hampir. Nah, semuanya belajarnya virtual, online. Agar apa? Agar aman. Mahasiswanya aman, dosennya aman. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul langsung, tidak social distancing gitu misalnya, dikhawatirkan
pandemi ini belum reda. Ada yang membawa, ada yang positif, berkumpul di kelas, kita belajar asik di kelas, dengan kelas sempit orangnya banyak. Bahaya ini. Makanya dengan mempertimbangkan itu, semua kampus, semua sekolah menerapkan berbagai skema. Belajar dari rumah, BDR, apalagi work for home, PPKM, dan segala macam itu menyesuaikan dengan faktor global sekolah. Globalnya seperti apa, dunia seperti apa, isunya saat ini. Kita harus sesuaikan dengan itu. Tidak bisa tutup telinga tentang itu. Ini adalah faktor eksternal yang perlu diperhatikan oleh sekolah agar dia punya pengetahuan tentang bagaimana kondisi di luar sekolahnya. Nah, ini juga sama. Lingkungan eksternal dari sebuah sekolah. Sekolah akan selalu berhadapan dengan yang 5 ini. Pertama, threat of new enters. Threat of new enters. Pendatang baru. Nah, misalnya sekolah kita sekolah yang udah lama, udah 5 tahun, 10 tahun, datang pendatang baru nih. Dia buka sekolah, bersaing dengan sekolah kita. Ini tantangan dari luar. Bagaimana kita sudah lama tidak tergeser eksistensinya oleh sekolah baru. Misalnya teman-teman jadi seorang kepala sekolah. Sekolahnya udah berdiri 5 tahun, 10 tahun, datang pendatang baru, sekolah baru. Dia punya fasilitas yang memadai, punya guru-guru yang kompeten. Bagaimana kita harus bisa tetap leading? Karena kita lebih senior, dalam tanda kutip seperti itu. Pendatang baru adalah salah satu faktor eksternal yang perlu diperhatikan oleh sekolah, agar sekolah dapat mempertahankan eksistensinya. Yang kedua, bargaining power of suppliers. Ini sebenarnya terminologinya ekonomi murni ya. Maksudnya adalah daya tawar dari penyuplai bahan baku kalau di sini. Ya misalnya kalau kita produksi mebel, siapa suppliernya? Tukang kayu, gitu ya. Nah, kalau kita sekolah, suppliernya siapa? Orang tua, teman-teman. Masyarakat. Suppliernya itu. Karena bahan baku sekolah kan siswa. Siswa dari mana? Dari masyarakat, dari orang tua. Jadi, bargaining power of supplier itu adalah permintaan, harapan, keinginan dari orang tua. Orang tua ingin anaknya sekolah menerima apa? Menerima pembelajaran yang bermutu, menerima ekskul yang dapat menggembleng kompetensi anaknya, minat bakat anaknya. Ingin anaknya belajar dengan fasilitas yang memadai. Itu keinginan dari orang tua. Itu faktor eksternal, teman-teman. Orang tua itu faktor eksternal. Bagaimana sekolah dapat menjawab permintaan, harapan, ekspektasi dari orang tua. Sekolah yang dapat memenuhi itu adalah sekolah yang akan diminati nantinya. Sekolah yang tak acuh, nggak mau tahu. Udah sekolah gue begini gitu. Sekolah saya begini. Orang tua mau apa? Urusan dia itu. Wah, nggak bisa. Sekolah adalah unit bisnis yang harus memperhatikan kebutuhan dari customer. Orang tua dalam ini customer. Dia punya keinginan, punya harapan, punya kemauan apa. Anaknya harus menerima apa dari sekolah ini. Anaknya harus punya kompetensi apa setelah sekolah di sini. Itu harus diperhatikan oleh sekolah. Yang kedua, bargaining power of buyers. Daya tawar, harapan, kemauan dari pembeli. Kalau tadi kan orang tua, suppliernya. Pembeli ya siswanya berarti. Konsumennya, siswa. Siswa itu teman-teman punya yang namanya learning need dan learning potensial. Learning need itu adalah kebutuhan belajar dan potensi yang dimiliki. Jadi datang ke sekolah, dia punya potensi yang sudah ada dalam dirinya dan harus dikembangkan oleh sekolah. Pak, saya datang ke sini ingin belajar tentang bahasa asing. Saya ingin belajar tentang IT. Dia punya learning need, kebutuhan belajar, dan itu harus dijawab oleh sekolah. Bukan sekolah udah sediain nih, kamu akan belajar ini, daftar di sini. Bukan. Apa kebutuhan anak? Penuhi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang betul. Jadi kurikulum itu berbasis kebutuhan anak. Bukan anak datang menerima jadi kurikulum sudah ada. Anak harus menerima menu-menu yang ditawarkan oleh sekolah.
Dan menu-menu itu berangkat dari kebutuhan anak, gitu yang betul. Selanjutnya adalah threat of substitute product. Threat itu artinya ancaman, of substitute product itu barang pengganti. Begini teman-teman. Misalnya teman-teman pengen punya motor untuk berangkat ke kampus. Motor punya barang substitusi, punya barang pengganti. Artinya, kalaupun kita nggak punya motor, ada barang penggantinya. Apa? Bisa naik angkot, bisa naik ojek. Ojek, angkot itu adalah barang substitusi dari motor pribadi, kendaraan pribadi. Nah, sekolah punya barang substitusi nggak? Punya. Kalau kita nggak bisa sekolah, kita bisa ikut misalnya PKBM, paket A, paket B, paket C, itu pengganti sekolah. Buat orang-orang misalnya yang sudah dulu tidak bisa sekolah karena faktor-faktor apa gitu misalnya, sehingga dia sekarang udah dewasa pengen sekolah SD. Bagaimana caranya? Ada solusinya, substitusinya, yaitu adalah paket A, paket B, paket C. Nah, paket-paket itu bimbel misalnya, atau misalnya ruang guru, Gurundeso, apa gitu, banyak ya aplikasi-aplikasi belajar itu barang substitusi dari sekolah. Kalau kita nggak sekolah, kita bisa ikut itu. Nah, PKBM, paket A, paket B, paket C, bimbel, itu adalah barang substitusi dari sekolah. Itu ancaman buat sekolah. Sekarang aja cuma sekolah yang bisa ngeluarin ijazah. Coba nanti kalau itu semuanya punya ijazah, orang nggak mau milih sekolah. Formal, datang jam 7, pakai seragam, terlambat dihukum misalnya. Dengan dia tinggal ruang guru, di HP, bangun tidur, dia bisa akses misalnya, belajar, tidak perlu dengan formalistik, seragam, formalistik apa. Di rumahnya, di handphonenya, di kamar tidurnya dia bisa belajar. Untungnya sekarang itu semuanya belum punya ijazah. Belum ada ijazah SD dari ruang guru. Gitu. Ijazah SMA dari guruku, ruang guru. Apalagi banyak tuh ya, Gurundeso, Bintaro Learning Center, banyak tuh aplikasi-aplikasi belajar. Untung aja mereka belum punya ijazah. Kalau mereka punya ijazah itu bukan barang substitusi lagi, jadi kompetitor itu. Untung saja sekolah masih regulasinya bahwa ijazah yang boleh mengeluarkan ijazah, yang punya legalitas mengeluarkan ijazah ya sekolah formal. Sehingga mereka masih substitusi sekarang, barang pengganti. Daripada nggak sekolah, bolehlah ikut PKBM. Yang penting dia punya ijazah, punya sertifikat sudah belajar begitu. Itu barang substitusi. Itu perlu diperhatikan oleh institusi sekolah. Rivalimong. Rivalimong itu artinya kompetitor. Rival itu kan lawan. Sekolah-sekolah lain. Jadi teman-teman, antar sekolah itu sedang berkompetisi. Berkompetisi apa? Untuk memberikan layanan terbaik untuk siswanya. Agar apa? Agar siswanya puas. Siswanya punya kompetensi. Dan siswanya itu akan bilang ke banyak orang bahwa sekolah ini bagus. Itu persaingan. Ada sekolah yang lebih fokus pada bagaimana dia menyelenggarakan fasilitas yang begitu mentereng. Gedungnya bagus, ruang kelasnya memadai, sarplasnya mendukung, ada labnya, perpustakaannya lengkap. Ada lebih fokus kepada dia gurunya rata-rata S2. Ada yang fokus ekskulnya yang beda dari sekolah-sekolah lain. Itu strategi dari sekolah. Rivalimong. Jadi setiap sekolah itu punya rival, punya saingan, dan semuanya bersaing untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan untuk stakeholdernya, siswanya. Sekolah berapa? SMA misalnya di Kerawang Barat, di Kerawang Timur. Kerawang Barat itu ada berapa sekolah, semuanya bagus-bagus. Semuanya bersaing, tapi hampir nggak ada tuh yang tidak punya siswa. Kenapa? Karena semuanya punya keunggulan masing-masing. Sehingga, saya pilih Mentari Ilmu, saya pilih SMA 1, saya pilih SMA 5, saya pilih SMK 2, saya pilih SMK 1, saya pilih Yasudarso, saya pilih banyak itu pilihannya di Kerawang Barat itu misalnya. Tapi semuanya punya strategi masing-masing untuk dapat menjaring siswa untuk bisa sekolah di sekolahnya. Ini adalah lingkungan-lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Pendatang baru, harapan, kemauan dari supplier, orang tua dalam hal ini masyarakat,
potensi belajar dan harapan apa yang mau dipelajari dari diri anak. Sekolah alternatif dari sekolah, misalnya kayak sekolah virtual, atau misalnya paket A, paket B, paket C, itu semuanya substitusi dari sekolah. Bimbel gitu misalnya. Kemudian pesaing, ini adalah faktor-faktor eksternal yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor internal, teman-teman. Selain eksternal tadi, sekolah pun harus memahami tentang bagaimana kekuatan internalnya, kekuatan dalam negerinya. Nah, pertama ini adalah apa ya? Urutan-urutan bagaimana sekolah punya daya saing yang warna merah ini nantinya. Pertama, bagaimana agar sekolah punya daya saing? Pertama, dia harus kenali dulu sumber daya apa yang dia miliki, thinkable dan thinkable, berwujud dan tak berwujud. Yang berwujud tentunya gedung sekolah, ruang kelas, sarana prasarana, guru, itu sumber daya berwujud. Pembiayaan itu sumber daya berwujud. Jadi sekolah harus pahami sumber daya yang dia miliki seperti apa. Gurunya kompeten atau tidak. Kemudian sarana prasarananya memadai atau tidak. Kurikulumnya relevan nggak dengan tuntutan zaman. Jangan-jangan kurikulum belajar apa anak di sekolah. Nanti pas di dunia kerja, apa yang mereka temui beda dengan di sekolah. Ada mismatch, nggak nyambung antara apa yang dia pelajari dengan apa yang dia temui di dunia kerja. Ini bermasalah. Jadi sekolah harus pahami apa yang dia miliki yang berwujud atau tak berwujud. Apa yang tak berwujud. Misalnya budaya sekolah, nilai values, kultur yang ada di sekolah, nama baik sekolah. Misalnya siapa yang nggak kenal dengan misalnya Al-Azhar yang ada di Jambe itu ya, di Galuh. SMA Al-Azhar. Nah, Al-Azhar itu brand, itu merek. Atau misalnya Al-Irsyad itu brand. SMA 1, SMA 5 Kerawang itu brand. Nama besar itu nggak berwujud. Nama itu didapat dari penilaian masyarakat terhadap sekolah tersebut. Nah, nama besar, nama baik, brand itu tak berwujud. Jadi sekolah kalau punya brand udah enak banget gitu. Misalnya siapa yang nggak mau anaknya sekolah di ITB, siapa yang mau anaknya nggak mau sekolah di kedokteran UI. Itu kan kenapa sih kedokteran UI? Karena dia punya brand, punya nilai positif di masyarakat. Brand, merek, nama besar, goodwill itu adalah sumber daya yang tak berwujud, inthinkable. Nah, setelah itu semuanya punya, kemudian kita tetapkan kapabilitas sekolah kita apa, keunggulannya apa, sumber daya kita miliki seperti itu, keunggulan yang kita miliki apa. Oh, kita punya keunggulan misalnya guru-guru yang kompeten dan punya kualifikasi akademik minimal S2, misalnya, wah keren banget kan? Berarti itu keunggulan saya. Keunggulan itu dispesifikasikan, dimunculkan ke masyarakat, kenalkan ke masyarakat bahwa kalian punya keunggulan. Itulah kompetensi inti kalian. Itulah kompetensi inti dari sekolah. Sekolah kami tegaskan bahwa sekolah kami punya keunggulan di bidang SDM-nya. Gurunya kompeten, TU-nya kompeten, laborannya kompeten, pustakawannya kompeten, SDM kami kompeten dari segi kompetensi dan kualifikasi akademik. Itu yang kami miliki. Itu tidak dimiliki oleh sekolah lain. Tegaskan itu. Terus kembangkan, jangan stuck, diam di situ. Awalnya misalnya kompetensi gurunya 10, tahun besok 10, tahun besok 10, jangan harus meningkat. Karena sekolah lain pun sedang mempelajari bagaimana mengalahkan sekolah kita. Sekarang 10, besok 11, 12, 13, 14 harus meningkat. Kembangkan keunggulan inti yang sudah kita miliki agar tidak tersaing, enggak dilewati oleh sekolah lain. Karena sekolah lain pun, wah kayaknya saya bisa deh punya keunggulan lebih dari sekolah itu gitu misalnya. Dia S2, saya S3 tuh guru SMA saya, wah bisa aja begitu kan. Nah, setelah dikembangkan, jadikan itu sebagai keunggulan bersaing. Dan Anda punya daya saing di situ. Jadi itu tahapan-tahapan mengenali faktor internal yang ada di sekolahnya. Nah, kita pun akan belajar tentang marketing pendidikan, teman-teman. Jadi bagaimana memasarkan sekolah. Kalau tadi kan kita memahami tentang strategiknya, faktor internal, faktor eksternal. Sekarang kita buat strategi marketing.
bagaimana promosi sekolah kita agar diketahui oleh banyak orang, publish, dikenal oleh banyak orang. Bagaimana caranya? Oke, agar pemasaran sekolah kita, marketing sekolah kita booming, viral, dikenal oleh banyak orang. Pertama, kita harus lakukan riset pasar. Penelitian pasar. Maksudnya apa? Kita harus cari tahu pasar butuh sekolah seperti apa. Sekolah butuh, masyarakat mau sekolah yang seperti apa. Tadi saya bilang, misalnya kita mau buka SMK. Di Kerawang notabene lumbung padi nasional. Kita buka terus-menerus sama kayak SMK-SMK yang sudah ada. Teknik listrik, elektronik, otomotif, teknik komputer jaringan, pemasaran, perkantoran, itu terus SMK yang ada di Kerawang ini kalau saya lihat. Makanya Ibu Selika pernah buat sekolah negeri ya, dia menginisiasi sekolah prodinya pertanian. Pariwisata juga ada di didikan Ibu Selika tuh. Kenapa? Karena Bu Selika melihat adanya peluang, adanya permintaan dari masyarakat, opportunity dari masyarakat tentang bahwa mereka pengen dikembangkan loh pertaniannya. Orang kalau mau sekolah pertanian harus sekolah perguruan tinggi, prodi pertanian. Untuk jenjang SMK-nya belum ada. Dirikan itu gitu loh, agar bisa menjawab. Nah, membuka prodi sesuai dengan permintaan masyarakat itu akan terlaksana ketika kita melakukan riset pasar, cari tahu, analisa tentang bagaimana kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, itu perlu dikembangkan. Setelah kita riset pasar itu berkaitan dengan distribusi ya. Riset pasar, tahu barang apa yang dibutuhkan, kirim barang itu. Kalau di sekolah, tahu kebutuhan masyarakat tentang prodi apa yang dibutuhkan, buat sekolah itu distribusi. Produk sekolah itu apa? Siswa yang kompeten. Proses pembelajaran itu produk sekolah. Kalau misalnya perbankan, apa produknya? Transaksi keuangan. Gojek, Grab, apa produknya? Layanan transportasi. JNE, JNT, Si Cepat, apa produknya? Jasa ekspedisi barang. Sekolah apa produknya? Jasa layanan pembelajaran, pendidikan. Pembelajaran yang bermutu. Itu yang produk yang dihasilkan oleh sekolah. Sekolah semua berjuang, bersaing untuk bagaimana bisa menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. Gurunya disiapkan yang kompeten agar bisa melaksanakan pembelajaran yang bermutu. TU-nya diseleksi yang kompeten agar bisa memberikan bantuan layanan non-akademik, persuratan, perizinan, dan segala macam dari TU yang bermutu. Sarana prasarana disiapkan agar bisa menunjang proses pembelajaran yang bermutu. Pembiayaannya memadai disiapkan untuk bisa menyokong pembelajaran yang bermutu. Semua hal, semua sumber daya di sekolah ditujukan untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. Nanti turunannya adalah kebijakan harga. Berapa harga yang perlu dibayar oleh orang tua? Menurut saya teman-teman, orang tua sekarang itu udah hebat. Mereka sudah bisa berpikir tentang, oh, ini sekolah bermutu pembelajaran, saya siap bayar berapapun gitu. Karena orang tua udah melek, mereka lebih baik menyekolahkan anak di swasta yang bagus daripada negeri nggak bagus gitu misalnya. Orientasi nggak selalu negeri sekarang, kualitas orang tua. Orang tua, oh ini wajar, dia SPP-nya misalnya sebulannya 1 juta misalnya, sebulannya 500.000. Kenapa? Karena memang anak saya menerima layanan yang cocok dengan harga segitu gitu. Nah, kemudian promosi. Ketinggalan kalau sekolah masih manual, promosi sebar brosur. UN, anak SMP, guru-guru nungguin depan gerbang. Anak keluar, sebar nih brosur ya sekolah di sekolah kami ya. Waduh, itu masih zaman perang banget itu teman-teman. Itu perlu ada, tapi tidak itu utamanya gitu loh. Pasang baliho sebesar apa? Sebesar bioskop gitu. Baliho tetap harus ada, spanduk, pamflet, brosur tetap harus ada. Tapi sekarang kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Sosial media misalnya. Oh itu harus kita gunakan itu melalui Facebook, melalui Instagram, Twitter, melalui WhatsApp, grup, semua jejaring digunakan. Buat kanal YouTube untuk mempromosikan sekolah kita.
Itu semua bisa digunakan sekarang. Dan teman-teman anak zaman now lebih familiar dengan itu. Buat apa tuh flyer dikirim, buat TikTok-nya tentang sekolah teman-teman, kirim. Itu kan keren itu. Itu promosi zaman sekarang seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman, promosi mah kan rayuan, pengenalan tentang produk kita. Nah, kemudian pembeli udah beli produk kita, orang tua udah sekolahin anaknya di sekolah kita. Apa setelah itu? Jangan lupa ada namanya layanan purna jual. Maksudnya apa? Layanan yang diberikan setelah transaksi pembelian dilakukan. Misal begini, si A sekolah di sekolah saya kepala sekolah. Saya punya sekolah SMA X misalnya. Anak itu sekolah di sekolah saya. Kemudian 3 tahun dia lulus. Nah, hubungan antara sekolah dengan alumni itu tidak setelah dia selesai udah out. Bye, lu gua end. Enggak. Kalau sekolah yang paham tentang layanan purna jual, sekolah harus terus memaintain hubungan baik dengan alumni. Secara berkala, 6 bulan sekali, setahun mungkin, 2 bulan sekali, ditanya, bagaimana para alumni, udah kerja di mana sekarang, udah kuliah di mana sekarang, harus di-maintain, dirawat hubungan baik dengan pembeli, agar dia melakukan pembelian ulang. Maksudnya apa? Nanti adiknya atau anaknya nanti sekolah lagi sekolah kita. Kenapa? Udah, kakak juga dulu sekolah situ. Bagus, Bapak kakak sekarang kerja di tempat yang bonafit. Udah kamu juga sekolah situ aja, udah keren itu. Nah, itu kan pembelian ulang namanya. Pembelian ulang akan terjadi ketika kita memberikan kepuasan dan layanan purna jual. Artinya menjaga hubungan baik dengan customer, agar customer tidak merasa dilepas begitu saja. Dia terus dirawat hubungan baiknya dengan sekolah. Ini tentang marketing, teman-teman. Kita belajar tentang pembelajaran sekarang. Kalau di perusahaan ada namanya manajemen produksi, manajemen operasional. Di sekolah ada namanya manajemen pembelajaran, karena produksinya itu di pembelajaran. Nah, untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, sekolah harus memperhatikan resources, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut, agar betul-betul mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. Apa saja sumber-sumber belajar, sumber-sumber proses pembelajaran agar bermutu? Yang pertama, siswa. Makanya di awal itu ada PPDB, penerimaan peserta didik baru, SBMPTN, SNMPTN, seleksi-seleksi itu apa tujuannya? Agar masuklah siswa-siswa yang sudah melalui proses fit and proper test, melalui proses seleksi. Hanya siswa-siswa yang mampu belajar, yang bisa lolos. Pak, kalau begitu sekolah pilih kasih dong, pilih-pilih dong. Pilih-pilih di sini dalam konteks agar anak-anak yang punya kapasitas siap untuk belajar dan bisa lolos. Pak, kalau yang lolos gimana? Ada sekolah lain yang grade-nya cocok dengan kapasitas keilmuan dari anak itu, gitu loh. Oh, dia nggak diterima di kedokteran. Karena dia potensinya bukan kedokteran. Potensi dia misalnya ekonomi, potensi dia PAI, potensi dia manajemen pendidikan Islam. Oh, dia nggak diterima di teknik industri. Karena apa? Dia itu lebih ke misalnya seni, lebih ke entertain. Itu yang perlu dikembangkan oleh sekolah. Itu kan seleksi agar anak-anak diterima sesuai dengan minat, bakat, potensi yang dia miliki. Makanya perlu ada sekolah, perlu ada seleksi agar siswa-siswa yang cocok dengan sekolah itu yang dapat diterima di sekolah itu. Jadi perlu ada seleksi agar anak-anak yang sesuai masuk ke sekolah yang sesuai. Agar pembelajaran pun bermutu. Kenapa? Anaknya siap, anaknya punya minat di bidang itu. Sehingga cocok untuk sekolah di situ gitu. Anak MPI, padahal dia dari dulu pengennya gitu ya, misalnya kedokteran, karena nggak dapat kedokteran, daftar di MPI. Itu bayang-bayang di otaknya terus kedokteran itu, sehingga motivasi belajar rendah biasanya itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan, learning need, kebutuhan belajar yang dia punya. Karena nggak dapat di situ, dia pilih di MPI. Padahal dicocokkan di MPI itu kenapa? Sistem seleksinya mengarahkan dia ke sana. Berarti jangan-jangan kalau dia lulus di kedokteran, misalnya ya, dia nggak siap tuh, putus sekolah, tidak selesai. Kenapa? Kemampuannya tidak cukup untuk di situ.
Gitu loh. Ini gambaran ya, menggambarkan tentang kenapa sih ada seleksi di sekolah, itu maksudnya. Siswa sudah diterima sesuai dengan seleksi yang benar. Sekarang tenaga pendidik, oh ini kurang ya, yang betul tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Teman-teman tolong bedakan. Tenaga pendidik itu guru, dosen. Kalau di PKBM itu pusat belajar masyarakat itu tutor namanya tuh. Paket A, paket B itu tutor. Kalau di kedinasan namanya Widya Iswara, kayak Balai Diklat itu ya, itu Widya Iswara namanya. Itu semuanya tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidikan itu TU, tata usaha, bendaharawan, pustakawan, laboran. Nah, itu tenaga pendidikan. Tenaga di sekolah yang bertujuan menopang proses pembelajaran. Kalau pendidik justru menyelenggarakan proses pembelajaran. Itu bedakan. Sekolah harus menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, yang sesuai antara apa yang mereka kuliahkan dengan apa yang mereka tempatkan sekarang di sekolah. Guru PAI ya harus berlatar belakang linier dengan pendidikan PAI. Guru bahasa Indonesia harus linier. Agar apa? Agar dia mengajar sesuai dengan kompetensinya. Sehingga pembelajaran berkualitas nanti. Guru PAI ngajar biologi. Bisa ngajar, tapi tidak kapasitasnya itu. Tidak spesifikasinya itu. Tidak linier dengan disiplin keilmuan yang dimiliki. Itulah makanya guru harus mengajar linier dengan disiplin keilmuan yang dia miliki. Guru mau bisa aja sebenarnya ngajar apa juga, tapi kalau tidak paknya, ya yakin tidak berkualitas pembelajaran yang diselenggarakan pun. Kemudian kurikulum. Nah, ini penting teman-teman. Gurunya sudah oke, tendiknya sudah oke, siswanya sudah oke, kurikulumnya pun harus oke. Kurikulum itu adalah menu kalau di restoran itu menunya. Ini anak-anak akan belajar ini, itu menunya. Kurikulum harus disesuaikan dengan selera pembeli. Siswa pengen kurikulum seperti apa? Dunia bisnis, dunia usaha ingin lulusan seperti apa? Makanya ketika sekolah merumuskan kurikulum harus melibatkan banyak pihak. Apa saja? Akademisi dari kampus, karena mereka punya expert di bidang itu. Dunia usaha, dunia bisnis. Kenapa? Karena nanti alumni kita akan diterima di sana. Harus cocok kebutuhan di sana dengan apa yang dipelajari di sekolah. Sehingga nyambung, anak pas lulus langsung bisa kerja. Tidak lulus, gelap. Kok nggak cocok ya apa yang saya pelajari dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja. Harus ada match, link and match, nyambung dan cocok. Makanya libatkan dunia bisnis, dunia usaha, libatkan para pimpinan perusahaan atau praktisi perusahaan pada saat kita menuliskan kurikulum. Pak, Bapak maunya lulusan seperti apa sih? Oh, kami pengen lulusan yang melek IT. Oh, kami ingin lulusan yang mampu berbahasa asing dengan baik. Nah, maka determinasi kurikulum kita di situ agar cocok dengan kebutuhan di dunia kerja, dunia bisnis. Resources, sumber daya, sarprasnya, sarana dan prasarana itu sumber daya yang dimiliki sekolah. Keuangan, itu sumber daya yang dimiliki sekolah. Bagaimana semua itu memadai untuk dapat menopang pembelajaran yang bermutu. Ruang kelasnya aja kursinya kurang. Nggak punya lab, nggak punya perpustakaan. Bagaimana pembelajaran dapat ditopang dengan sarana prasarana itu? Mau praktek olahraga nggak punya lahan, nggak punya lapang, nggak punya sarana olahraga. Terus bagaimana sebuah pembelajaran bermutu dapat terlaksana, terselenggara? Ini adalah sumber daya, komponen-komponen yang mendukung sebuah proses pembelajaran bermutu. Siswa yang melalui proses seleksi yang ketat, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten dan memiliki kualifikasi linier dengan disiplin keilmuan, kurikulum relevan dengan permintaan dunia bisnis, dunia industri, atau dunia jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian sumber daya yang memadai, sarana prasarana memadai, gedung sekolah memadai, ruang kelas proporsional, ketersediaan pembiayaan yang memadai, itu semua adalah elemen-elemen, komponen-komponen pembelajaran yang bermutu. Dengan itu kita kuasai, maka kita punya kekuatan yang akhirnya punya daya saing kita. Kayak gitu. Nah, kemudian keuangan. Artinya sekolah itu harus punya sumber keuangan.
secara mandiri loh teman-teman, ini yang penting. Sekolah cuma ngarepin dana BOS, ngarepin SPP, UKT, wah nggak bisa maju. Sekolah harus punya sumber-sumber pembiayaan lain selain itu, kreatif. Makanya seorang kepala sekolah itu harus punya kompetensi supervisi, pengawas. Dia mampu mengawasi proses pembelajaran yang bermutu, mampu mengawasi semua pekerjaan-pekerjaan guru, tendik, agar mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ada lagi kompetensi supervisi, kompetensi manajerial, dia mampu memanage sekolah agar memiliki daya saing. Kemudian kompetensi entrepreneurship, kewirausahaan. Kepala sekolah punya pikiran bisnis. Dia punya pikiran bagaimana sekolah dapat terselenggara dengan bermutu. Berarti perlu anggaran, perlu budget yang memadai. Dari mana sumbernya? Berpikir dia tuh. Makanya banyak sekolah-sekolah yang punya unit bisnis. Saya dulu S1 dan S3 di UPI Bandung. Di UPI itu ada hotel. Hotel punya UPI namanya Isola Resort. Itu pemasukan buat UPI. Selain dari UKT mahasiswa. Kayak gitu loh. Kemudian UPI punya museum, punya gelanggang olahraga, stadion, punya kolam renang, yang itu disewakan secara secara profesional. Punya gedung serbaguna yang dapat disewakan untuk berbagai event organizer. Apa tujuannya? Itu pemasukan. Beberapa kampus punya mall dalamnya. Apa tujuannya? Agar punya pemasukan selain dari nungguin UKT yang setiap semester, dana BOS, dana bantuan dari pemerintah. Nggak bisa sekolah hanya berpatokan nungguin dana dari pemerintah. Dia harus punya kemampuan berwirausaha, menghasilkan sumber-sumber keuangan selain dari hal-hal tadi. Ada sekolah yang gini, ada sekolah di Kerawang. Dia di jalan utama tempatnya. Di depan-depannya, karena itu jalan utama, pasar pula, depan-depannya dia manfaatkan, dia buat ruko-ruko. Sampai kalau nggak salah ada 17 ruko di depan sekolah itu. Disewakan ke masyarakat. Ada yang disewa sama fotokopi, disewa sama konter handphone, disewa sama toko pakaian, toko ATK. Kemudian ada juga yang disewa sama Indomart, Alfamart. Itu cuma tanah sedikit di pinggir jalan dibuat ruko-ruko, disewakan. Itu jadi pemasukan buat sekolah itu. Luar biasa itu. Udah gitu satu ruko sengaja nggak disewakan buat koperasi sekolah. Kan keren itu. Artinya kepala sekolah punya pikiran bisnis sehingga mampu sumber pendanaan yang ini nih, sumber pendanaan buat sekolah selain dari SPP. Kemudian kita harus mampu memilah-milih untuk apa uang ini diperuntukkan. Oh, kita perlu pendanaan untuk pembelajaran yang bermutu, alokasikan untuk itu. Jadi keuangan sekolah itu harus memperhatikan bagaimana dana diperoleh, bagaimana dana digunakan, bagaimana sistem pelaporannya. Ini semuanya harus dikuasai oleh sekolah agar dia punya alur keuangan yang akuntabel, transparan. Artinya kejujuran, ketepat, akuntabel itu ketepat sasaran itu ya, tapi punya sistem keuangan yang bagus gitu. Wah, ini terakhir nih SDM pendidikan. Kita udah belajar marketing pendidikan tadi. Kita udah belajar tentang produksinya, pembelajarannya. Kita belajar tentang keuangan. Sekarang SDM ya, teman-teman. SDM di sekolah siapa saja? Ya semuanya. Kepala sekolah, wakasek, guru, TU, bendaharawan, pustakawan, laboran, OB, satpam. Ini semuanya SDM tuh, teman-teman tuh. Kepala sekolah tidak hanya fokus dengan guru, tapi OB-nya pun harus dikelola, OB-nya dikembangkan, ikuti dia berbagai diklat tentang OB, agar dia bisa melayani dengan baik. Tidak cuma pagi nyediain air buat pimpinan, kemudian sore dikumpulin lagi gelas-gelasnya, dicuci, simpan di lemari, besok begitu lagi. Oh, OB itu banyak. OB itu bisa jadi guide di sekolah. OB itu warga sekolah yang dia bisa betul-betul memberikan layanan buat siswa. Jadi OB itu bukan buat guru-guru aja, siswa juga. OB juga harus melayani siswa. Ada siswa misalnya perlu konsumsi gitu misalnya, ya ke OB.
tinggal kasih uangnya, Obi buat beli gitu. Misalnya mahasiswa, aduh lapar nih, cuma nggak bisa nih pergi ke luar nih, lagi ada tugas nih. Di kita ada office boy, Mas, Pak, bisa nggak bantu saya? Ini uangnya, nih ini tipsnya, tolong beliin saya makanannya. Saya saja itu memang tugas pramusaji seperti itu, kayak gitu. Nah, bagaimana kepala sekolah menyediakan SDM? Nih teman-teman, sebelum bicara kompetensi, sebelum bicara produktivitas, apa dulu yang dibicarakan? Kesejahteraan, teman-teman. SDM akan menunjukkan kapasitas, kinerja terbaiknya. Kalau dia udah sejahtera. Kalau dia masih belum sejahtera, jangankan dia mikirin kompetensi. Dia mikirin, aduh besok istri saya masak enggak ya, dapur saya ngebul enggak ya. Wah itu udah pusing guru. Jangankan dia berpikir tentang bagaimana menyelenggarakan pembelajaran bermutu. Dia masih mikirin kesejahteraan. Misalnya teman-teman menjadi kepala sekolah, jangan dulu tuntut tentang produktivitas guru. Kinerja guru, Pak, Bapak kerjanya gimana sih? Jangan dulu itu. Sebelum Anda bisa menggaji dia agar dia sejahtera. Guru, tendik, kalau udah sejahtera, dia akan menunjukkan kapasitasnya, kompetensinya, produktivitasnya. Jadi teman-teman, di bab-bab manajemen SDM, di buku-buku SDM pun, sebelum ada bab tentang produktivitas, yang pertama itu bab tentang kesejahteraan, bab tentang gaji, bab tentang kompensasi. Bab itu lebih dulu. Kenapa? Itu sebuah sinyal bahwa sebelum bicara tentang kinerja, produktivitas kerja, prestasi kerja, seorang pimpinan harus bicara dulu tentang kesejahteraan anggota-anggotanya. Anggota yang sejahtera, dia udah nggak akan mikirin lagi nyambi kerja tempat lain. Dia tinggal fokus bagaimana memberikan karya terbaik buat lembaga yang telah menggaji dia cocok dengan kebutuhan dia. Jadi agar SDM bermutu, maka kesejahteraannya diperhatikan dulu. Kemudian kompetensi dikembangkan nih teman-teman. Guru itu perlu diikut sertakan dalam seminar, dalam diklat, dalam berbagai diskusi, berbagai pengembangan, webinar itu diikutkan guru-guru agar apa? Agar kompetensinya terus-menerus meningkat. Guru kalau diem aja nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ikut diklat, nggak pernah ikut pelatihan, udah stuck di situ kapasitasnya, nggak akan berkembang. Sedangkan zaman terus berkembang. Maka selain kesejahteraan, guru pun harus terus dikembangkan kompetensinya oleh sekolah, maupun oleh pribadinya tentunya. Tidak cukup dengan itu, guru pun harus ditopang dengan alat kerja yang memadai. Sarana prasarananya, gurunya pinter, tapi di kelas nggak ada lab, di kelas nggak ada infokus, di kelas nggak ada sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran. Lah bagaimana bisa menunjukkan kompetensinya kalau tidak didukung dengan alat kerjanya? Misalnya seorang pembalap MotoGP, wah, gajinya udah cukup. Kan kita tahu ya gaji para rider para rider MotoGP gitu misalnya. Nah, kompetensinya udah jangan ditimbang lagi lah ya. Dia memang punya pak di bidang itu gitu. Tapi dia dukung dengan mesin yang memadai. Motornya nggak punya fitur-fitur yang dapat membuat dia melaju lebih kencang gitu misalnya. Lah nggak bisa menang dia. Gitu. Nggak ada orang kayak Rossi, nggak ada orang kayak Max Marquez misalnya, nggak ada orang kayak misalnya Johan Zarco, kalau nggak didukung oleh kendaraan alat kerja dia yang mumpuni. Kesejahteraan udah, kompetensi terus dikembangkan secara berkala oleh sekolah, didukung dengan alat kerja, maka baru kita bicara tentang produktivitas itu. Kalau ini udah disediakan ini yang nggak produktif, itu baru masalah. Jadi teman-teman, baik, terima kasih. Itu materi kita pada kesempatan kali ini tentang analisis lingkungan eksternal dan internal dari sebuah sekolah. Ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa japri ke Bapak atau di grup, bisa ditanyakan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.